Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhratul Maryam dengan NIM E7321971 dalam mata kuliah Tafsir Kontemporer yang diampu oleh Bapak Yardo akan mengulas kembali pelajaran kita, yakni Al-Quran dan paradigma feminis Aminah Wadud Muhsin. Nah, dari judulnya sendiri kita akan bisa menerka bahwa dalam pembahasan ini kita akan melihat sudut pandang Aminah Wadud Muhsin dalam memandang Al-Quran dalam paradigma feminisnya. Nah, namanya sendiri bahwa Aminah Wadud Muhsin itu sebelumnya adalah Mary Tesley sebelum masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, agama Islam, dia berganti menjadi Aminah Wadud Muhsin. Nah, lahirnya kapan? Yakni pada tanggal 25 September 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika. Nah, Aminah Wadud Muhsin ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai ulama yang sangat kontroversial dalam abad ini. Bukan hanya dalam abad ini ya. Ya, sudah lebih dari satu abad. Sudah dalam 1400-an. Nah, kenapa kok dikatakan kontroversial? Aminah Wadud ini pernah menjadi imam masjid yang waktu itu makmumnya adalah seorang laki-laki dan perempuan campur aduk, bahkan menjadi imam sholat Jumat. Nah, kapan? Nah, ini. Beliau, Aminah Wadud Muhsin ini, pernah menjadi imam pada tanggal 18 Maret 2005. Nah, ini yang pertama, di sebuah gereja Anglikan di Sundram Tagore Gallery 137 Green Street, Manhattan, New York, Amerika Serikat, yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang jamaah laki-laki dan perempuan campur aduk. Nah, jadi ini lumayan banyak, makmumnya lumayan banyak. Bukan lumayan, ini sudah banyak, 100 orang. Nah, tidak berhenti di situ. Kedua, kembali menjadi imam dan khotib di Oxford Center tanggal 17 Oktober 2008. Nah, jadi dalam rentan waktu yang 3 tahun, 2005, 2006, 2007, 2008. Nah, Wadud ini menjadi imam sholat di pusat pendidikan Muslim di Oxford dengan makmum laki-laki dan perempuan. Di situ yang mengundang Imam Wadud Muhsin ini, Imam Wadud Muhsin, Aminah Wadud Muhsin ini jadi imam, yakni aktivis liberal dari Pusat Pendidikan Muslim Oxford MECO sebagai pihak pengundang Wadud yang berdalih bahwa sebenarnya tidak ada larangan dalam Al-Quran yang melarang seorang perempuan itu menjadi imam. Nah, tentu dari kedua kegiatan yang dilakukan sangat kontroversial ini menjadi sangat menarik simpati ulama-ulama lain untuk berkomentar. Nah, di sini kita lihat salah satu komentarnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, tentu karena waktu itu dimanapun sampai sekarang sebelum Imam Aminah Wadud Muhsin ini jadi imam, masih belum ada perempuan yang jadi imam. Syekh Yusuf Al-Qardawi juga mengecam keras atas aksi Wadud tersebut dengan mengatakan sebagai bid'ah yang mungkar. Nah, juga selain itu mengatakan bahwa banyak ulama-ulama timur itu yang mengatakan bahwa ini musuh Islam gitu. Selain itu juga ada ulama yang pro, yakni Khalid Abu Al-Fadl, ahli fikih dari UCLA, School of Law, menegaskan bahwa tidak ada larangan dari Al-Quran tentang masalah ini. Nah, selanjutnya, di sini dikatakan bahwa kenapa kok bisa lahir pemikiran yang Aminah Wadud seperti itu. Carlos Usman mengatakan bahwa penelitian Aminah Wadud mengenai perempuan dalam Al-Quran tertuang dalam judul bukunya Quran and Women, muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan pengalaman dan pergumulan orang-orang perempuan Afrika Amerika. Nah, secara sosial lingkungannya, sosial konteksnya, Aminah Wadud Muhsin ini tumbuh dalam pengamatan di mana
ayah ibunya ini ayahnya Amerika, ibunya dari Afrika. Jadi di situ ada pergumulan antara konteks historis di mana apa yang terjadi dari perempuan itu. Nah, sehingga ada upaya untuk memperjuangkan keadilan gender. Kita lihat di sini bahwa ini adalah salah satu khutbahnya Aminah Wadud Muhsin. Ini potongannya. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad SAW pernah mengizinkan perempuan menjadi imam bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad meminta Ummu Warokoh menjadi imam dalam sholat bagi jamaah di luar kota Madinah. Nah, hadis yang mana itu? Di sini kita lihat hadisnya. An Ummi Warokoh binti Abdullah bin Haris qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Dari Ummi Warokoh binti Abdullah bin Haris mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummi Warokoh di mana? Fi baitiha, di dalam rumahnya. Nah, jadi ini perlu menjadi tinjauan lagi ya sepertinya. Fi baitiha, di dalam rumahnya. Wa ja'ala laha muaddinan, dan menjadikan bagi Ummi Warokoh tersebut muaddinan, seorang tukang adan, yu'addinulaha, untuk mengadankan ke Ummi Warokoh, wa amaroha, dan memerintahkan siapa Nabi kepada Ummi Warokoh, anta umma ahla dariha, untuk mengimami sholat ahla dariha, orang yang berada dalam rumahnya itu, rumahnya Ummu Warokoh. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, fa'ana, maka sesungguhnya saya, itu melihat siapa saya, muaddinaha, tukang adannya Ummi Warokoh, syekhon kabiron, itu adalah laki-laki yang sangat tua. Nah, dari hadis ini dikatakan bahwa, nah kan, Nabi Muhammad meminta Ummu Warokoh menjadi imam. Nah, ini sementara ini ada penjelasan menurut Ali Mustafa Yakub, guru besar ilmu hadis pada IIKI Jakarta, seorang ulama dan pakar hadis, berpendapat bahwa walaupun hadis Ummu Warokoh dari silsilah hadis dinilai sahih, akan tetapi untuk dijadikan sebagai dalil bahwa wanita boleh mengimami laki-laki perlu ditinjau ulang. Karena dalam hadis tersebut tidak ada kejelasan siapa-siapa yang menjadi makmumnya. Apakah perempuan semua, laki-laki semua, atau campuran laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ini hadis ini mengandung banyak kemungkinan. Maka dalil tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karenanya, hadis Ummu Warokoh tersebut walaupun sahih tetap dinilai gurur sebagai dalil. Nah, terlepas dari itu semua, kenapa kok bisa ada pemahaman yang seperti ini? Yakni ada 2 poin yang dikatakan oleh Ummu Warokoh, bahwa sebenarnya segala bentuk penafsiran itu tidak ada yang objektif. Semuanya membawa pre-understanding-nya masing-masing. Semuanya membawa bias subjektifnya masing-masing. Nah, jadi untuk mengatakan hal penafsiran itu objektif ya sangat tidak mungkin. Nah, jadi pasti akan terbawa pre-understanding-nya. Nah, karena selama ini penafsiran yang ada itu lebih membawa banyak ke hal yang dibawa oleh kaum laki-laki, maka perlu adanya pre-understanding yang berangkat dari seorang perempuan, penafsir seorang perempuan. Nah, penafsir klasik juga cenderung menempatkan perempuan di second personality. Nah, jadi sebenarnya dilihat dari karya klasik yang ada, bahwa beliau-beliau itu menempatkan Al-Quran itu di second personality. Padahal dilihat dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi itu dikatakan dalam
nafsi wahidah, sama aja, laki-laki dan perempuan sama. Nah, dari situ alasan-alasan yang berangkat dilakukan oleh Aminah Wadud Muhsin ini, yakni satu, alasan second personality. Kedua, alasan feminis HAM. Nah, jadi ada gerakan feminis hak asasi manusia yang digencarkan. Ketiga, analisis lingkungan praktek sholat Jumat tersebut. Kalau dianalisis waktu itu, hal itu dilaksanakan di Barat, di mana di Barat itu perbedaan agama itu sangat dijunjung tinggi. Jadi itu ketika hal itu terjadi, maka yang lain itu tidak ada larangan, tidak ada penyetopan, malah didatangkan media dan media yang meliput dan lain sebagainya. Berbeda dengan di daerah timur, ketika hal ini terjadi, tentu akan ada banyak ulama yang akan sebelum masuk dalam masjid pun akan banyak ulama yang akan melarangnya. Nah, begitu. Jadi dapat kita pahami bahwa gerakan feminis yang dibawa oleh Aminah Wadud Muhsin sendiri itu berangkat dari ini, bahwa penafsir klasik cenderung menempatkan perempuan di second personality, terus yang kedua pergerakan feminis HAM, dan yang ketiga itu mengatakan bahwa tidak ada pemahaman yang objektif, pasti membawa pre-understanding-nya masing-masing. Jadi perlu ada pembawa pre-understanding dari sosok perempuan dalam pemahaman Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.